Ini Kak Tiara. Ayo Say, dibuka. Dibuka. Nah, oh Kayla berhijab. Habis pakai jilbab dulu ya. Oke, Tiara. Nah gitu ya. Oke, suaranya juga dinyalain aja, jadi nanti bisa langsung kalau mau nanya. Tiara jangan hilang lagi. Udah ya, soalnya udah pada megang semua kan? Ini kakak cuma dikasihkan sama Tiara katanya stokiometri sama konsep mol, persetaraan reaksi gitu ya. Nah, di stokiometrinya kamu di situ kan masih ada catatan hukum dasar. Nah, jadi kakak masukin juga soal hukum dasarnya beberapa aja. Yuk. Di halaman terakhir soalnya di situ ada ya, kakak kasih rangkumannya. Di situ ada konsep mol sama catatan untuk hukum dasar kimia. Gitu. Jadi, oke, kita mulai aja ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas langsung tanya aja. Oke, kita mulai. Ya, dari nomor 1. Pada reaksi kimia berlaku hukum Lavoisier atau ibadahnya Lavoisier yang menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi apa yuk? Bisa dibaca di rangkumannya. Hukum dasar yang pertama, hukum Lavoisier, hukum Lavoisier adalah hukum kekekalan massa. Jadi kalau dibilang hukum kekekalan massa zat sebelum dan sudah reaksi itu adalah apa ya? Sama ya atau tetap. Iya, Tiara nyengir aja ya. Jawab dong. Aku baru lihat Tiara nggak pakai masker ya. Biasanya pakai masker jadi agak beda nih. Oke, jadi selalu tetap atau Cantik sama kan, Kak, ya? aslinya. Kenapa? Cantik kan, Kak, aslinya. Banget dong. Oke, kakak. Oke, yuk. Jadi nomor 1 hukum Lavoisier ya, hukum dasar yang pertama. Ini dia hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ya, jadi bunyinya massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Sama atau tetap. Nah, tapi syaratnya adalah pada wadah tertutup. Gitu ya, jadi harus wadah tertutup. Kenapa? Karena kalau misalnya wadah terbuka, itu bukan yang tidak berlaku hukumnya. Cuma nanti kalau misalnya kita menghasilkan produk gas, itu maka gasnya nanti bisa keluar. Nah, jadi akhirnya di wadah kita bakalan berkurang gitu ya. Jadi syaratnya harus ada wadah tertutupnya, nanti itu udah pasti jawabannya tetap. Jadi nomor 1 jawabannya Depok. Ya, hukum yang pertama. Sekarang soal nomor 2. Sebuah tabung Y, salah satu kakinya diisi dengan CaCO3 dan kaki lainnya diisi dengan HCl. Tabung Y, anggap kita punya tabung Y kayak gini ya. Ini, nah, yang pertama diisi dengan CaCO3. Yang kedua diisi dengan HCl. Lalu setelah kita masukin, katanya wadahnya ditutup, tabungnya ditutup. Nah, ini jadi tertutup. Udah, habis itu massa tabung dan isi ditimbang 100 gram. Jadi sebelumnya ditimbang itu adalah 100 gram. Lalu tabung dimiringkan. Nah, dimiringkan itu berarti biar apa? Biar dia mereka menyatu gitu ya. Jadinya nanti bereaksi. Setelah bereaksi, tabung dan isinya ditimbang kembali. Berarti setelah reaksi gimana? Pas ditimbang. Berapa masanya? Ayo, hukum yang pertama lagi berlaku berarti. Kan kita punya hukum apa? Hukum kekekalan massa. Nah, jadi tidak akan terjadi perubahan massa selama tadi wadah tertutup. Dimasukin wadah tertutup sebelum bereaksi ditimbang 100 gram. Nah, setelah bereaksi pun pas ditimbang tetap segitu ya. Tapi Tiara, Kayla?
Ah, gimana, Kak? Gimana tuh? Kan nggak Makanya connect. perlu offline ini malah jadi online ya. Ya, jadi kan ini massa itu kan beratnya ya. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi katanya kan sama. Jadi nggak akan terjadi perubahan. Nah, waktu awal kita masukin CaCO3 sama HCl, terus ditutup, nah kita timbang ternyata 100 gram. Terus dimiringin itu biar mereka bereaksi, bertemu kan, jadi bereaksi nih. Nah, udah selesai reaksi, kita timbang lagi. Gimana setelah bereaksi masanya? Oh, sama. Tetap. Kan dia sama, tetap, dan juga wadahnya tertutup. Wadahnya tertutup, awalnya 100 ya berarti akhirnya pun tetap 100. Jadi setelahnya tetap 100 gram gitu ya setelah bereaksi karena wadah tertutup. Kenapa happy banget Kayla? Seneng ya belajar kimia ya anak IPS ya. Oke. Oke Kak Bapak. Oke, jadi benar ya. Ini maksudnya tadi dari hukum yang pertama, hukum kekekalan massa. Jadi nomor 2 sama dengan 100 gram yang B. Nomor 3. Kalian soalnya nanti PG atau esai? PG, Kak. PG semua. PG semua. Oke, sip. Yuk, nomor 3. Berdasarkan data tersebut, ditanya perbandingan massa tembaga dan belerang. Nah, untuk soal nomor 3 ini, kita berlaku hukum yang kedua, yaitu hukum Proust. Hukum Proust namanya hukum perbandingan tetap. Ini si Pati mana lagi ya? Belum beredar nih Pati. Pati. Iya, oke. Ya, hukum perbandingan tetap, hukum Proust. Apa itu bunyinya? Jadi, perbandingan massa unsur-unsur dalam tiap senyawa adalah tetap dan tertentu. Jadi ibaratnya sama aja kayak kita pengen bikin kue, bikin apa, adonan apa gitu ya, itu kan pasti ada takarannya nih, tepungnya berapa, terigunya berapa, nah komposisi lainnya, gulanya berapa, nah ini pun juga sama. Jadi kita kalau mau membuat senyawa, misalnya H2O, air itu kan H2O ya, nah kan berarti ada unsur H-nya sama unsur O-nya. Jadi nanti itu pada pembuatannya itu harus ada perbandingan tetapnya. Jadi H-nya berapa gram, O-nya berapa gram, baru bisa jadi satu molekul air. Kayak gitu ya. Itu hukum Proust. Nah, di soal nomor 3, di sini kita punya massa tembaga. Gramnya tembaga itu Cu, massa belerang, gramnya belerang, sama massa tembaga sulfida, gramnya CuS. Nah, ini kan berarti Cu tambah S akan menjadi CuS ya, reaksinya ya. Ini reaksinya. Jadi, berarti pengen membuat CuS, perbandingan Cu sama S-nya berapa banding berapa? Nah, kita lihat di sini ada data yang pertama, ada data 4 di sini 18, 28, 8, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 12. Ya, yang mana perbandingannya? Berarti kalian tinggal lihat yang tidak ada sisa. Nah, bikin tabel. Jadi di sini Cu tambah S ini adalah sebelum bereaksi. CuS sama sisa itu adalah setelah reaksi. Nah, kita bisa lihat di sini kalau 18 sama 2, harusnya kan totalnya 20 gram ya. Tapi ternyata di sini cuma 6 gram. Nah, berarti kan masih ada sisa, tidak semuanya ikut bereaksi. Maka sisanya berapa? 18 tambah 2, 20 kurang 6, 14 gram. 28
tambah 3 juga 31. 31 dikurang 9 berapa? 22 ya? 22 gram. Ya, 8 tambah 4, 12. Oh, ini nggak ada sisa nih. 8 tambah 5, 13. Di sini 12, masih ada 1 gram. Nah, kita ambil data yang nggak ada sisa. Data ketiga. Ini udah pas berarti. Berarti perbandingannya, maka perbandingan CU banding S, tinggal kita ambil aja angkanya 8 sama 4. 8 banding 4 atau 2 banding 1. Jadi cari yang tidak ada sisa. Nanti untuk soal nomor 3, ada yang mau ditanya? Nanti. Pokoknya itu selalu yang nggak ada sisanya gitu ya, Kak? Ya, karena kalau yang ada sisa, kita belum bisa menentukan berapa perbandingannya. Nggak bisa langsung 18 banding 2, karena 18-nya nggak kepake semua. Karena ada nggak bereaksi tuh. Gitu, ya. Jadi kan perbandingan tetap itu harus sama. Jadi unsur-unsur jadi senyawa itu harus total semuanya. Makanya ambil yang tidak ada sisa. Jadi 2 banding 1. Itu ya. Oke, Fatih. Merahnya dibuka aja, Fatih. Biar jelas. Nih, 2 banding 1 jawabannya yang C. Ini hukum kedua ini ya, hukum Ross. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, kakak hukum dasar ambil 5 soal aja ini. Nomor 4, perbandingan massa oksigen sesuai hukum Dalton. Hukum Dalton itu adalah hukum perbandingan berganda. Ya, hukum perbandingan berganda. Nah, ini pengertiannya panjang ya, tapi nggak apa-apa, kita terus dulu aja. Jadi, perbandingan berganda di sini, jika dua unsur dapat membentuk dua jenis senyawa atau lebih, jika massa salah satu unsurnya sama, maka perbandingan massa unsur lainnya adalah, nanti panjang banget pengertiannya ya, sebagai bilangan bulat dan sederhana. Oke, ini bunyi hukum Daltonnya. Jika dua jenis senyawa dapat membentuk, dua unsur dapat membentuk dua jenis senyawa atau lebih. Nah, bila massa salah satu unsurnya sama, maka kita dapat perbandingan massa unsur lainnya. Itu contohnya, misalnya nih, kalian kenal unsur C sama O, ada yang tahu? Ada karbon monoksida, CO ya, ada karbon dioksida, CO2, gitu. Nah, jadi nanti itu kita bisa nyari perbandingan massa karbonnya di senyawa 1 atau 2, atau massa O-nya di senyawa 1 dan 2, kayak gitu. Syaratnya apa? Syaratnya adalah massa salah satu unsurnya itu harus sama dulu. Oke, jadi kita langsung aja ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini kita punya senyawa 1 sama senyawa 2. Senyawa satunya itu massa unsur pembentuknya ya, ada nitrogen. Nitrogen sama oksigen. Oke, senyawa 1 sama senyawa 2, nitrogen dan oksigen. Ya. Di senyawa 1, nitrogennya ada 28 gram. Di senyawa 2 ada 14 gram. Lalu oksigennya 48 sama 40. Yang ditanya adalah perbandingan massa oksigen. Nah, yang ditanya apa?
perbandingan massa oksigen atau O di senyawa 1 banding O di senyawa 2. Ya, senyawa 1, ini senyawa 2-nya. Nah, mau mencari perbandingan, jadi hukum Dalton di sini kita punya unsur N sama O ternyata bisa membentuk dua jenis senyawa ya. Senyawanya macam-macam, bisa NO, NO2, NO3, N2O4 dan lainnya. Nah, terus mau mencari perbandingan O-nya, syaratnya adalah N-nya harus sama. Ya, jadi kebalikannya gitu. Kalau mau mencari N, maka O-nya yang harus disamain dulu. Sekarang, N di senyawa 1 sama 2 masih beda kan ya? Masih 28 sama 14. Masih beda. Sekarang kita bikin dia sama. Sama itu terserah yang kecilnya mau dikali atau yang gedenya mau dibagi, itu bebas. Gitu ya. Sekarang enaknya diapain? 28 sama 14. Yang atas kita bagi 2 aja ya. Jadi senyawa 1 kakak bagi 2. Dibagi 2. Senyawa 2-nya tetap. Gak usah diapa-apain. Kita buat lagi data biar si senyawa satunya sama. N sama O, senyawa 1, senyawa 2. Dibagi 2, 28 dibagi 2, 14 gram. 48 dibagi 2, 24 gram. Senyawa 2-nya tetap 14 gram sama 40 gram. Nah, sekarang baru kita bisa langsung masukin ke sini. Jadi, mau dapat perbandingan massa unsur lainnya di sini si O, yang merupakan bilangan bulat dan sederhana, syaratnya adalah massa salah satu unsurnya sama. Berarti unsur yang lainnya harus sama, gitu ya. Oke, sekarang udah dapat nih. Nah, itu O-nya diapain? O-nya diapain? Oh, dibagi 2 juga. Ya, satu senyawa 1 kan dibagi 2, itu N sama O-nya sama-sama dibagi 2. Fokus kita dengan N-nya dulu, gitu. N-nya yang disamain, ya udah bikin jadi 14 aja, yang ini bagi 2. Atau mau di yang bawah dikali 2 juga nggak masalah. Tapi semuanya N-nya sama O-nya juga dikaliin atau dibagi. Oke. Gitu. Oke, berarti udah dapat ya, ini dibagi 2, 28 jadi 14, 48 jadi 24. Ini tetap 14 sama 40. Nah, sekarang N-nya udah sama. Kalau N-nya udah sama, maka kita langsung dapat perbandingan O-nya. Udah bawa aja ke situ, yaitu 24 banding 40. 24 banding 40 kita sederhanakan. Semuanya bisa dibagi 8 ya. 24 bagi 8, 3, 40 bagi 8, 5. Jadi jawabannya 3 banding 5. Itu perbandingan unsur si oksigen menurut hukum Dalton. Bisa diikutin sampai sini? Ya, Kaila, Tiara, Fatih. Berarti kalau misalkan yang ditanya itu N-nya, itu gimana? O-nya yang harus kita samain. Oh, oke. Gitu. O-nya mau disamain jadi angka berapa terserah nih. 48 sama 40. Berarti enaknya dijadiin, mau dikali silang juga boleh. Jadi kali berapa biar jadi 240 misalnya. Ya udah 48-nya kali berapa, 40-nya kali berapa. Gitu ya. Yang penting disamain. Sok yang mau SS dulu silakan. Udah. Udah. Oke, kalau udah kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5. Nomor 5, hukum dasar yang berikutnya. Sebanyak 4 liter gas propana. Jadi nomor 5 ini kita ngomonginnya tentang volume sama volume ya. Ada liter, ditanya liter juga. Liter itu satuan untuk volume. Berarti volume sama volume. Nah, hukum yang berlaku itu adalah hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini adalah hukum perbandingan volume.
Hukum perbandingan volume. Nah, bunyinya apa? Pada suhu dan tekanan yang sama, ya. Kaila kemana? Tinggal pintu doang tuh. Oh, ada nomor. Pada suhu dan tekanan yang sama, jadi gimana ya? Pada suhu dan tekanan sama, jadi gas-gas itu akan memiliki volume yang sama ya. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi itu berbanding sebagai bilangan bulat. Artinya dia sebanding dengan koefisiennya. Jadi volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi ya berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Kenapa? Kenapa? Oh. Ya, jadi gini ya, volume gas yang bereaksi sama volume gas hasil reaksi itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Ini seperti ini hukumnya. Atau simpelnya gini, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume. Nah, ini bisa kita tentukan dengan gini, atau rumusnya adalah volume yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui volumenya dikali volume yang diketahui. Oke, ini maksudnya apa ya? Coba kita lihat soalnya. Ada reaksinya nih C3H8 ditambah O2, hasilnya CO2 ditambah H2O. Ya, di sini belum setara nih. Sebanyak 4 liter gas propan, ini gas propan. Ini propana, ini dia bilang katanya 4 liter. Yang ditanya adalah pada suhu dan tekanan yang sama, uap air. Air itu simbolnya apa? Yang mana air? Air yang mana air? H2O. Oke, sip, bentar. H2O ini airnya ya. Ini air, ini karbon dioksida. Karbon dioksida, ini gas oksigen. Oke, jadi dibakar itu ditambahin gas oksigen ya. Nah, yang ditanya adalah volume airnya. Berapa volume air yang dihasilkan? Maka berdasarkan hukum Gay-Lussac, pada suhu dan tekanan yang sama ini, volume gas yang bereaksi sebelah kiri, dan volume gas hasil reaksi, yaitu yang sebelah kanan, itu nilainya berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana, atau sesuai dengan perbandingan koefisien. Jadi gimana? Pertama, langkah-langkahnya kita harus menyetarakan dulu. Setarakan dulu reaksinya. Rx itu reaksinya ya. Jadi setarakan dulu reaksinya. Yuk, penyetaraan sekalian ya. Nanti kamu bahas ke soal buat nomor 6, buat nomor 7, ya dan seterusnya. 6, 7, 8 lah. Setarakan dulu. Jadi kita punya penyetaraan. Ada cara panjang, ada cara pendek. Ada cara langsung, ada cara ABC atau cara tidak langsung ya, ini cara panjangnya, cara ABC. Tapi yang ini kita nggak usah ngerjain. Jadi karena kalian ini ulangan dan ulangannya pilihan ganda, berarti udah ada optionnya, maka kita cara ABC-nya ini nggak usah. Cara ABC-nya langsung diganti, masukin dari opsi jawabannya. Option jawabannya lah ya. Nah,
Masukin dari pilihan jawabannya ya. Itu, jadi cara ABC-nya karena panjang prosesnya, jadi mendingan nggak usah, jadi mendingan kita masukin aja dari pilihan jawabannya. Nah, untuk cara langsung ini, kita ada urutan penyetaraan. Urutannya adalah unsur logam didahulukan, non-logam, H, baru O. Ya, jadi seperti ini. Logam, non-logam, hidrogen, baru oksigen. Oke, sekarang kita coba lihat. Kita punya unsur C, H, sama O. Ingat ya, unsur itu dimulai dari huruf besar. Kalau dia ada besar sama kecil, itu juga disebut satu unsur. Kayak natrium, berarti N sama A. Berarti kalau kakak bikin C sama O, itu ada dua unsur. Unsur C sama unsur O. Kayak gitu ya. Unsur selalu dimulai dari huruf besar. Nah, sekarang kita punya C, H, sama O. H sama O itu belakangan disetarainnya. Berarti kita setarain duluan si C-nya. Oke. Gimana cara nyetarainya? Menyetarakan itu adalah tambahin koefisien nih. Tambahin di depan-depan sininya. Nah, nggak boleh ngerubah senyawanya, tapi kita tambahin angka-angka di depan-depan sini. Gitu ya. Dan harus diingat, kalau misalnya kakak punya C3H8, 3 sama 8 itu namanya indeks angka. Berarti di sini jumlah C-nya ada 3, jumlah H-nya ada 8. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kakak tulis 2C3H8, apa artinya? Artinya 2 ini namanya koefisien. Kalau koefisien itu akan mengalihkan jumlah indeks angkanya, maka 2 dikalikan ke 3 dikalikan ke 8. Jadi C-nya ada 2 kali 3 ada 6, maka H-nya di sini ada 2 kali 8 ada 16. Paham? Menghitung jumlahnya ya. Jadi nanti jumlah semua atom-atomnya kiri dan kanan harus sama, itu kalau setara ya. Oke, yuk kita lihat satu-satu C-nya. C-nya di sebelah kiri ada berapa? C-nya? Ya, 3. Ya, sebelah kanan ada berapa? 2. Mana 2? Nggak ada. Apaan sih? Gimana sih, Kak? Bentar, nggak connect. C di sebelah kanan. C mana? Ini kan ada berapa dia? Oh, ini. 1. 0. C, O, 2. 1, O-nya 2. Lihat indeks angka ya. Indeks angka itu buat dirinya sendiri, unsur yang sebelumnya. Jadi, C3H8, CO2, C-nya 1, O-nya 2. Berarti karena di sini C-nya baru 1, di sebelah kiri ada 3, maka yang dikalikan itu yang lebih sedikit. Berarti di sini kakak kasih angka berapa? 3. Gitu ya. Nah, jadi pertama si C-nya udah setara, kiri dan kanannya sama dengan 3. Lalu siapa unsur berikutnya? H, karena kita cuma punya C, H sama O, berarti H dulu, jangan O duluan. Gitu. Yuk, bareng-bareng lagi. H di sebelah kiri ada berapa? 8. 8. Di sebelah kanan? 2. 2. Maka yang dikalikan yang mana? Yang kanan. Yang kanan kita kali berapa? 4. 4, pintar. Jadi hanya ada 8, di sini hanya ada 2, biar sama. Jadi dikalikan 4. Udah hanya setara. Ini jumlahnya 3, ini jumlahnya 8. Sekarang tinggal si O-nya nih. O-nya di sebelah kiri ada berapa? 2. 2. Di sebelah kanan ada berapa? 1. Mana O? Salah. Banyak banget loh. Ini ada O, ini ada O. Coba berapa? Di sini? Di sini 6. Di sini 6. Di sana? Iya. 4. Di air? Lah, 4. Berarti ini 3 kali 2 jumlahnya 6, 4 kali 1 jumlahnya 4, maka 6 tambah 4 jumlahnya 10. Oke,
jadi O-nya di sebelah kiri 2, sebelah kanan ada 10, jadi sama-sama di sebelah kanan panah kalian tambahin gitu ya. Oke, berarti ada 10, maka kali berapa? 5. 5. Jadi di sini koefisiennya adalah 5. Nah, jadi kita udah dapat penyetaraannya nih. Udah setara semua. Ya, jadi berarti di sini koefisiennya kalau nggak ada artinya 1 ya. Jadi kita punya anggap aja si C3H8 ditambah 5O2 itu jadi 3CO2 tambah 4H2O. Nah, ini perbandingannya adalah 1:5:3:4. Ini yang kita sebut dengan koefisiennya. Nah, gitu. Sekarang baru bawa ke rumus ini. Kan kita punya si C3H8-nya 4 liter. 4 liter. Yang ditanya adalah si H2O-nya. H2O-nya berapa liter? Berarti volume H2O adalah koefisien H2O dibagi koefisien C3H8. Ini ya. Koefisien yang ditanya H2O, koefisien C3H8 yang diketahui volumenya, dikali volumenya C3H8. Sampai sini paham nggak? Bisa? Ngerti? Amin. Ya, itu ya. Tinggal dimasukin deh udah angkanya. Koefisien H2O ini 4. C3H8-nya 1. Dikali volumenya C3H8, 4 liter. Maka jawabannya 16 liter. Yang A. Bisa dimengerti untuk hukum Gay-Lussac. Jadi dia volumenya sebanding dengan koefisiennya. Kayak begini cara ngerjainnya, harus disetarakan dulu, nanti baru kita lihat perbandingan koefisiennya berapa pakai ini. Kak, berarti itu dia koefisiennya 1 karena yang C3H8 itu nggak diubah. Iya, karena dia udah sama, yang kurang yang sebelah kanannya, makanya yang dikalikan yang kanan, dia enggak, berarti udah dia 1 aja. 1 itu kan nggak usah ditulis, maka tetap koefisien dia itu adalah 1 maksudnya. Oke. Oke. Yuk, kita ke penyetaraan berikutnya, soal nomor 6. Nomor 6, reaksi yang setara. Berarti kalian tinggal hitung kiri dan kanannya udah sama atau belum. Reaksi yang setara. Setara itu berarti apa? Jumlah atom pada ruas kiri sama dengan jumlah atom pada ruas kanan. Ya, itu ya dikatakan sudah setara, itu berarti jumlah atomnya semuanya sama. Bisa langsung dilirik nggak? Yang mana jawabannya? Coba. Yang mana yuk? Yang A itu C tambah 2O2. C tambah 2O2 menjadi angka dalam kurung-kurung itu nggak usah diabaikan ya, solid itu wujudnya aja. C solid, O2 itu O2 juga salah ya, harusnya gas ya. Nah, sama 2CO2. Ini setara nggak kira-kira? Coba aja dilihat jumlah C-nya aja di sini cuma 1. Di sini C-nya ada 2, berarti tidak setara. O-nya ada 4, O-nya ada 4, O-nya betul, tapi C-nya tidak setara. Yang B juga kalian hitung seperti itu, CA, C-nya nggak setara tuh, yang B. Yang C, I-nya nggak setara. Nah, yang D jawabannya, coba ya. Yang D itu adalah 2NaOH ditambah H2SO4 menjadi Na2SO4 plus 2H2O. Coba dihitung yuk. Na-nya ada berapa? Dikalikan. Berarti Na-nya ada
2. Di sebelah kanan NA-nya juga ada 2. Udah sama. O-nya. O-nya ada berapa? 2 ditambah ini 4. O-nya ada 2 tambah 4, ada 6. Di sebelah kanan O-nya 4 ditambah, ini dikalikan juga ya. 4 tambah 2 juga 6, berarti O-nya udah sama. H-nya. H-nya juga 2, di sini tambah 2 lagi, berarti H-nya 4. Hanya di sini 2 kali 2, jumlahnya 4. Oke, udah sama juga. Siapa lagi yang belum? S-nya. S-nya di kiri 1, di sebelah kanan juga 1. Berarti juga sudah setara. Ini jawabannya ya. Jadi dihitung aja, tinggal lihat jumlah kiri dan kanan harus sama, berarti itu sudah setara. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Cukup jelas? Sok yang mau SS dulu. Oke, lanjut ke nomor 7. Oh, nomor 7 tadi kebetulan sama nih. Ya, nomor 7 C3H8. Ya udah kebetulan sama ya, soalnya O2 CO2 sama H2O. Disetarakan nilai A, B, C, D-nya. Jadi katanya A mana B-nya, C-nya, D-nya. Ini koefisiennya berarti yang diminta. Tadi kita udah menyetarakan di soal yang sebelumnya, soal nomor 5. Saya langsung berarti tadi ini 1, 5, 3, 4. Ya, seperti tadi. Atau kalau misalnya ngomong kurang, boleh kita tambahin lagi soalnya deh. 1, 5, 3, 4, jawabannya yang A. Misalnya contoh lain. C, jangan C deh. AL OH 3 ditambah H2SO4 Al2SO4 3 ditambah H2O. Nah, melihat soal panjang kayak gini jangan bingung-bingung, jangan stres dulu ya. Jadi kita lihat di sini gimana. Ini udah pada menghilang aja nih Tiara sama Pak. Yuk. Pertama adalah menyetarakan, unsurnya adalah logam dulu ya. Logam itu biasanya yang berakhiran Kalau kalian tahu Al itu apa? Aluminium. Nah, berarti Al yang kita duluin. Lalu non-logamnya itu adalah unsur S-nya, sulfur atau belerang. Baru H-nya, hidrogen, dan terakhir itu O-nya. Jadi urutannya adalah Al, S, H, O. Ini urutan penyetaraannya ya. Yo, satu-satu kita lihat Al-nya. Al di sebelah kiri ada 1 doang. Di sebelah kanan ada berapa Al-nya? 2. Jadi yang kiri kita kalikan 2. Itu ya. Koefisien ini kalinya di depan juga. Terus S. S-nya di sebelah kiri ada 1. Jadi Al-nya ada 2. S-nya baru 1. Di sini S-nya ada berapa? Nah, ada dalam kurung seperti ini, maka ini dia dikalikan ke dalamnya. Dikalikan, maka di sini S-nya jadi ada 3, O-nya jadi ada 12 ya, ini dikalikan. Nah, maka S-nya punya 3, di sini 1. Jadi di sini kita kalikan 3. S-nya ada 3, sudah setara. Sekarang kita ke H-nya. Ini ada H. Angka di dalam kurung itu buat dikalikan ke dalam.
angka di depan itu buat dikalikan juga. Nah, berarti hanya ada berapa nih di sebelah kiri? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sebelah kiri hanya ada berapa? Sebelah kiri. Ya, yang di sini, yang di sini dulu. Yang di ALOH3 jumlah H-nya ada berapa? 3. 3 dikalikan Oh iya. 2. 6. Kan ada di depan. Ya, jadi angka depan itu buat semua lagi dikaliin, angka di kurung buat yang di dalam kurungnya aja, gitu ya. Oke, berarti H-nya di sini ada, yang di sebelah kirinya ada 3 kali 2, 6. Ditambah di sini 3 kali 2 juga, karena ini dikalikan juga semua. Hanya 6 tambah 6, berarti ada 12. Nah, di sini baru 2, maka dikalikan 6. Gitu ya. 2 kali 6, dia jadi 12. Terakhir si O-nya. Coba lihat O di sebelah kiri berapa? Coba Fatih. Ayo, Tiara udah menjawab. Fatih bisa ngitung O-nya di sebelah kiri berapa? Yang di ALOH3. Hah? Gitu doang suaranya tuh. Fatih apa ini? O-nya ada berapa yang di ALOH 3 kali? Bisa jawab Fatih? Ya, Fatihnya tidur nih kayaknya nih. Kaila deh. Kaila O-nya ada berapa di sebelah sini? Halo Kaila. Waduh, pada kemana ini? Masih pada ada di situ kan? Tiara? Aku ada, cuman gak usah jawab, Kak. Oh, berapa? Gak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Jadi O-nya, Tiara mau bantu jawab dulu mungkin? 2. O-nya ada 2. Lihat nggak, ada kurungnya juga nih. Oh, itu O-nya tuh 3 juga, Kak. Iya, kan dalam kurungnya. Dia di dalam kurung kan O sama H. Jadi O-nya dikali 3, H-nya juga dikali 3, dikali lagi sama depannya. Gitu. 6. Iya, jadi O-nya juga di sini ada 6 ya. Jadi kalau di dalam kurung itu artinya dikalikan semua, angka depan juga dikalikan semua. Itu. Jadi O-nya di sini 6, yang H2SO4 O-nya berarti ada berapa? Coba sekarang Fatih bisa nggak jawabnya? O-nya ada berapa di H2SO4? Itu sama ya, Kak? Sama, berapa coba? Kalikan. Bingung? Masih bingung? Oke deh. O-nya di sini ada 4. Di depannya ada angka 3, berarti kan dikalikan. Ini semua kayak gini nih kakak kali maksudnya ya. Dikali. Nah, berarti O-nya ada 4 dikali 3, jadi 12. Sebelah kiri totalnya ada 18. Itu. Nah, di sebelah kanan sekarang kita lihat udah benar belum? O-nya ada 4. Dikurungin ada 3, maka 4 dikali 3, 12. Ditambah 1 kali 6, maka jumlahnya juga 18. Jadi semuanya sudah setara. Ya, seperti itu. Coba diperhatikan ada yang kurang jelas untuk penyetarannya. Soal nomor 7. Contoh yang ini. Kok bingung tanya ya? Nomor 8. CL2. NaOH. NaClO3. Ini satu lagi nih. Ditambah NaCl. Ditambah H2O. Nah, untuk soal nomor 8, ini tidak bisa dikerjakan pakai cara langsung urutan tadi, ya. Kenapa? Ya, karena memang di sini kita bingung nih nyetarainnya. Cl2, di sini ada Cl, di sini ada Cl.
MA, di sini ada MA, di sini ada NA. Jadi yang mana yang mau disamain itu bingung. Nah, kalau ketemu soal gini, seharusnya pakai cara ABC, tapi cara ABC itu panjang. Jadi kalian karena pilihan ganda, masukin aja angka-angka yang ada di soalnya, di pilihannya ya, di optionnya. Nanti kita hitung deh bener atau enggak, gitu. Coba kakak mau masukin yang A dulu. Yang A di sini 1, 2, 2, 5, 6 ya. 1, 2, 2, 5, 6. Nah, kira-kira setara nggak? Coba lihat. CL-nya ada 2 ya. CL-nya di sini ada CL lagi nih. 2 juga. Di sini CL ada 5. 5 tambah 2 ada 7. Berarti sebelah kirinya cuma 2, sebelah kanan ada 7. Salah. Dia tidak setara. Jadi udah kamu ganti. Jangan, berarti bukan ini jawabannya. Masukin lagi gitu. Jadi dimasukin lagi 3, 1, 3, 5, 6. Oke, langsung aja kita ke yang E ya, karena itu jawabannya. Jadi kakak masukin 3, 6, 1, 5, 6. 3, 6, 1, 5, 3. Ya, nah sekarang coba kita hitung betul nggak ini jawabannya. Nah, jadi kita masukin. Iya sayang, kenapa? Izin ke toilet bentar. Oh yaudah. Oke, silakan. Jangan lupa cuci tangan ya Kak Tiara. Oke ya, CL-nya kita hitung yuk, nggak apa-apa. CL-nya ada berapa? Di sini ada 2, dikalikan 3, berarti CL-nya ada 6. Di sini CL-nya ada berapa? 1 doang, ditambah ini dikalikan. 1 tambah 5. CL-nya 1 tambah 5, berarti di sini ada 6 juga. Oke, CL-nya udah sama. NA-nya. NA-nya di sini dikalikan. NA-nya cuma 1 kali 6, maka NA-nya ada 6. Di sini NA-nya 1 juga, tambah 5. 1 tambah 5 juga 6. O-nya. O-nya di sini ada 6. O-nya di sini ada 3. Ditambah, ini dikaliin ya. 1 kali 3. 3 tambah 3 juga 6. Sama, dan yang terakhir H-nya. H-nya ada 6. Di sebelah kanan H-nya ada di sini. 3 dikalikan 2. 3 kali 2 berarti 6 juga. Oke, berarti semuanya ada sama semua. Hanya ada 6 juga ya. Oke, berarti ini jawabannya yang E. Koefisiennya 3, 6, 1, 5, 3. Jadi langsung masukin dari option jawabannya. Dari pilihan jawabannya ya. Oke, jadi nanti tinggal dihitung aja, itu lebih cepat. Ya, nomor 7 yang tadi mau dimasukin juga, boleh juga. Kalau misalnya emang itu lebih gampang ya. Kalau ini kan sebenarnya bisa langsung, tapi kalau mau pakai cara yang tadi langsung masukin pun nggak masalah. Oke, Fatih, Laila, Tiara. Tiara udah join lagi belum? Masih di kamar mandi dia. Nomor 9. Udah Kak, udah. Oke, sip. Nomor 9 sama nomor 10 itu ada namanya massa atom relatif. Jadi kakak kenalin dulu ya. Jadi kalau misalnya kita punya unsur, ada unsur itu misalnya kakak punya unsur karbon. Di sini bawahnya 6, atasnya 12. Nah, 6 itu ini yang disebut dengan nomor atom. Ini sama aja jumlah elektron. Kalau yang 12 itu adalah nomor massa. Nomor massa itu dia bisa kita sebut dengan AR-nya. AR itu adalah massa atom relatif.
massa atom relatifnya. Nah, jadi kalau yang udah ada di lambang unsur ini, ya, 12 sama 6 atasnya itu berarti itu udah jadi AR-nya. Massa atom relatif, AR. Nah, kalau misalnya menghitung AR, ada juga dari rumus ini. AR unsur X misalkan ya, adalah massa satu atom X per 1/12 dikali massa satu atom C12, 12C. Jadi boleh nulis 12C atau C12 itu sama aja. Ini sama aja. Ini dia massa satu atomnya. Massa satu atomnya bisa kita sebut dengan 1 SMA. SMA itu istilahnya bukan sekolah menengah atas ya, tapi satuan massa atom. 1 SMA atau massa satu atomnya kalau dipakai gram itu adalah 2 kali 10 pangkat min 23. Ya? Oh enggak, kira ada yang nanya. Oke, 12C atau C12, massa satu atomnya itu bisa kita sebut dengan 1 SMA atau 2 kali 10 pangkat min 23. Oke, nah itu. Atau kalau misalnya di soal diketahui, kita ambil data yang ada di soal. Nah, berarti ini ya rumusnya. Yuk, kita lihat soal nomor 9. Diketahui massa rata-rata satu atom Mg, Jadi kalau pakai gram, bawahnya juga gram. Kalau SMA, bawahnya juga SMA ya. Kalau gram harus gram, SMA. Nah, nomor 9 di sini diketahuinya massa rata-rata satu atom Mg adalah 24 SMA. Yang ditanya adalah massa atom relatifnya Mg. Yaudah, kita masukin ke rumus ini. Berarti ARMG adalah massa satu atom Mg-nya 24 SMA per 1/12 dikali massa atom C12. Massa atom C12 ini mana? Ya, yang ada satuannya SMA juga. Berarti kali sorry, kakak salah nih. Ini bukan 1 tapi 12 ya. Maaf. 12 SMA. Ya, massa satu atomnya C itu 12 SMA, bukan 1. Maaf, jadi di sini 12 SMA. Udah deh, tinggal coret aja. Dicoret, bawahnya jadi habis ya. Berarti tinggal 24. SMA juga coret, jadi tinggal 24. Jawabannya 24. Ya, massa atom relatifnya Mg yang G. Bisa? 10. Massa satu atom C12 diketahuinya 2 kali 10 pangkat min 23. Berarti pakai gram. Ya, ini pakai satuan gram. Dan massa satu atom unsur X adalah 2,67 10 pangkat min 23 juga. Yang ditanya adalah massa atom relatifnya unsur X. Massa atom relatif itu tadi AR. Sama ya, tinggal dimasukin aja. ARX berarti massa satu atom X-nya 2,67 kali 10 pangkat min 23 gram per 1/12 dikali massa atom C12-nya yang 2 kali 10 pangkat min 23. Gram juga. Jadi kalau pakainya gram, kalau SMA pakainya SMA. Ini pangkatnya bisa dicoret.
2 sama 12 itu jadi 1/6, 6-nya pindah ke atas ya. Jadi di sini ngitungnya 2,67 dikali 6. Oke, dihitung sekitaran 16,2. Jadi berarti 16, HR-nya 16. Iya, jawabannya yang A. Untuk rumus AR-nya gimana? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanya? Silakan. Ya, ada yang mau ditanya enggak? Gimana, Tiara? Fatih? Kaila? Bisa lanjut? Lanjut, Kak. Oke. Lanjut. SS dulu. Oh, sok. Ini kakak fotoin juga sih, nanti kakak kirim juga deh. Kalau takutnya kurang jelas. Sudah? Sudah, Kak. Nomor 11. Nomor 11 itu yang ditanya itu esai ya, kakak bikinnya karena biar nggak apa-apa. Datanya ada yang kurang kakak masukin. Diketahui massa atom relatif. Jadi diketahui AR-nya C itu 12, AR-nya H itu 1, O itu 16, terus ada M 14. Kakak tambahin lagi itu kurang ya. S-nya 32. Lalu ada unsur CaAlNa. Ca-nya 40, Al-nya 27, Na-nya 23. Nah, diketahui nilai AR unsurnya. AR tadi yang atasnya ini ya, massa atom relatif. Yang ditanyanya adalah massa molekul relatif, MR. MR itu adalah massa molekul relatif. Bagaimana cara menghitung MR? MR itu adalah sigma dari AR-nya masing-masing. Penjumlahan dari AR-nya masing-masing. Jadi kalau misalnya nih kalau punya senyawa ANBM, maka MR-nya sama dengan M dikali ARA ditambah M dikali ARB. Ya, ini rumusnya. Kalau kita punya senyawa ANBM, jadi indeks angkanya itu dikalikan. Seperti itu ya. Yuk, kita lihat yang A. 11 yang A. C3H8. Ya, berarti kita ngitung MR-nya C3H8. Berarti jumlah C-nya ada 3 ya. 3 kali ARC ditambah 8 dikali ARH. Kayak gini. Jumlahnya ini kan punya C, ini punya H. Masukin 3 dikali ARC-nya sesuai data. Ini datanya. C-nya 12 ditambah 8 dikali ARH-nya 1. Jadi 3 kali 12, 36. Tambah 8, jumlahnya 44. Itu menghitung MR. Mudah ya? Tinggal kita jumlahin aja. Yang B, CH3COO. Nah, kalau ketemu ada kayak gini, misah-misah, di sini ada H, di sini ada H, di sini ada O, ada C-nya dipencar-pencar. Kamu boleh satuin dulu. Berarti sama aja MR. C-nya ada 1 tambah 1 jadi C2. H-nya ada 3 tambah 1 jadi H4. O-nya ada 2 jadi O2. Nah, boleh disatuin seperti itu. Apa ya? Jadi dijumlahin, kita kaliin langsung biar enak caranya kayak gini. Maka, gimana caranya?
C-nya ada 2, berarti 2 dikali ARC tambah 4 dikali ARH ditambah 2 dikali ARO. Tinggal masukin angka AR-nya. Gampang ya? 2, C-nya 12. 4 hanya 1. O 16. Hitung 2 kali 12, 24. 4, 32. Jumlahnya berapa? 28 tambah 32, 60. Yang C. MR-nya H2SO4. Nah, coba lihat di sini. Kita punya 3 unsur juga ya. Ada H, ada S, ada O. Ingat, unsur itu selalu dimulai dari huruf besar. Jadi, ini ada 3 unsur, ada H, S, sama O. Ya udah, langsung H-nya ada 2. 2 dikali ARH. S-nya cuma 1. Tambah O-nya ada 4. 4 dikali ARO. Kayak gitu, udah tinggal dihitung lagi. Masukin angkanya. 2 kali 1. 1 kali S itu 32. Tuh ya. O-nya 4 dikali 11. Jadi 2 tambah 32 tambah 64. 64 tambah 34. 98. Bisa ngitung MR ya, Fatih, Tiara, Kaila? Bisa enggak? Atau masih dulu? Sekarang bisa tapi besok nggak tahu. Jangan ngomong gitu dong. Masa sekarang bisa. Harus bisa juga dong. Ayo tunjukkan kalau kalian anak IPS juga bisa dapat kimia 100 kayak gitu dong. Kayak Tiara dulu ya waktu ulangan hari kan ada kan yang bagus nilainya tuh. Oke itu Kak. Iya dong, tunjukin kalau anak IPS juga bisa, nggak kalah sama anak IPA-nya. Jadi biar gurunya tidak meng-underestimate anak IPS ya. Oke, yang D-nya berarti sekarang. Yang D CaOH 2 kali. Nah, ingat tadi kalau ada dalam kurung gimana? Dalam kurung itu berarti dikalikan ke yang di dalam kurungnya. Maka 2-nya kali buat H, 2-nya kali buat O. Gitu ya. Jadi dikalikan. Oke deh. Jadi jumlahnya adalah 1 kali ARCA ditambah O-nya ada 2 ditambah 2 juga kali O. Nah, itu jumlahnya. CA-nya 40 tambah 2 kali 16 ditambah 2 H ya. 2 kali 1. 40 32 74. Yang E. AL2 SO4 3 kali. Nah, AL2 SO4 3 kali. Coba. AL-nya ada berapa? AL-nya ada berapa? Ayo, siapapun jawab aja. AL-nya ada? 2. S-nya ada? 4. Enggak, 12. S-nya ada? 3. Sip, akhirnya jawabannya betul juga. A-nya 2, S-nya 3, O-nya ada berapa? 12. Nah, pintar. Jadi hitung jumlahnya jangan sampai salah lagi ya. A-nya ada 2, punya dia doang. 3-nya dikalikan buat O, dikalikan juga buat S-nya kayak gitu. Berarti AL-nya ada 2 kali AL
ditambah SO4, berarti S-nya 1, O-nya 4. Jangan dihitung-hitung punya. Kecuali gini, SO4, nah itu baru buat semua. Kalau ini kan O-nya, yang 4-nya punya O aja. S-nya tadi ada 3, ditambah O-nya 12. Oke, jangan salah lagi, itu menghitung AR. 2 dikali AR 27. 3 dikali AR 32, 12 dikali ARO 16. 27 kali 2, 54. 32 kali 3, 96. 12 kali 16, 192. Kalau nggak salah ya. Oke, kita hitung-hitung berarti dijumlahin jadi 342. Dan satu lagi variasi yang ini kakak ambil variasi yang beda-beda ya. Ada yang biasa, ada yang senyawanya dibentar, kita satuin dulu. Ini ada angkanya 3 unsur, ini dalam kurung, ini udah kurung, ada lagi di duanya juga dalamnya. Dan satu lagi nih, H2, NH2, NR, NA2, CO3, titik. Nah, titik itu bukan dikali, hati-hati. 10 H2O. Ya, kalau misalnya nanti kamu tiba-tiba sampai gini, jangan kaget. Kakak udah ajarin di sini. Jadi ini kita punya NA, C-nya 1, O-nya ada 3. 10 di depan itu berarti dikalikan buat yang di sininya. Dan titik ini adalah tambah juga. Titik itu bukan dikali tapi masih tambah aja, karena dia cuma kayak nempel aja. Garam hidrat, senyawa hidrat namanya ya, terikat. Airnya terikat, temernya dihitung dijumlahin aja. Berarti hanya kali 10, O-nya juga kali 10. Yuk kita jalanin, maka Na-nya ada 2, ditambah C-nya ada 1, ditambah, di sini dulu O-nya nggak apa-apa, 3 kali ada O, ditambah hanya jadi 10 kali 2, hanya 20 kali ARH, ya nggak ya, O-nya tambahin lagi 10 kali ARO. Oke, tambah 10 boleh kita ganti aja sama 13 deh. 13 dikali ARO. Ya, seperti itu ya. O-nya jadi 3 ditambahin ini, ditambah 10. Ya, 2 dikali ARNA 23, 1 kali 12, 13 kali 16, 20 kali 1, 46, 12, 16 kali 13, 16 kali 10, 160. 160 ditambah 3 kali 16, 48. 208 ya. Ditambah 20. Ya. Jadi totalnya 286. Ya. Oke, 286. Ada yang mau ditanya dulu sampai nomor 11. Cara menghitung MR. Gimana? Bisa semua menghitung MR-nya? Berarti kalau ngitung MR itu pasti AR-nya dikasih tahu kan ya, Kak? Iya, kalian pasti dikasih tauin. Walaupun beberapa sebenarnya harus dihafal ya, tapi pasti kayak dikasih tahu ntar. AR-nya ada, jadi tinggal dihitung sama jumlah-jumlahnya aja. Ada lagi? Sok yang mau SS dulu boleh? Bentar, Kak. Yuk. Udah, Kak. Oke. Nah, sekarang baru masuk ke konsep mol yang perhitungan stokiometrinya ya. Oke, di halaman terakhir di rangkumannya
Kan sudah kakak buatin diagram molnya ya. Kalian juga udah punya di catatannya. Ini yang ini. Diagram molnya. Nah, jadi di situ ada peta konsep untuk konsep mol. Oh, itu mol satuannya nyempil ya. N kecil. Oke, di sini kakak ambil yang sebagian aja yang kamu diajarin di sekolah ya. Konsep mol. Ada mol itu N. Ya, kita bikin love juga nggak apa-apa ya, biar kamu cinta sama kimia ya. Di sini ada massa. Massa itu satuannya gram. Di sini ada jumlah partikel. Jumlah partikel itu simbolnya N besar. N besar ya. Nah, ini dia satuannya bisa atom, ion, atau molekul. Terus bisa volume, gas, pada STP. STP gas itu satuannya liter. Ya, ini simbolnya lah N besar, volume gas atau liter. STP itu adalah 0 derajat 1 atm. Ini kondisi standar. Dan yang satunya lagi molaritas. Molaritas simbolnya M besar. Nah, ini yang kalian yang diajarin di sekolah cuma 4 ini ya. Kalau kakak tadi tambahin ada RBP, ada volume yang PVNRT, ada lagi yang perbandingan volume. Tapi kalau kalian dari contoh soalnya dan catatan di gurunya nggak ada, jadi kakak batasi sampai ini aja. Oke, kita bikin panah bolak-balik. Panah bolak-balik. Nah, panah bolak-balik ya. Terus, kalau misalnya dari dalam, ini dalam itu simbolnya, keluar, kalian biar ngafalinnya bisa, keluar itu dikali, ke dalam itu dibagi, kecuali molaritas. Kecuali si molaritas. Ini massa, volume gas, oke, ini kecuali molaritas. Jadi, keluar itu dikali, ke dalam itu dibagi, keluar dikali panahnya ya, ke dalam dibagi, keluar dikali, ke dalam dibagi. Kecuali molaritas. Molaritas kebalikan. Keluar malah dibagi, ke dalamnya dikali. Nah, dikali atau dibagi sama siapa? Ini kalau untuk jumlah partikel itu pakai bilangan Avogadro. Angkanya ada 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau kadang dibuletin jadi 6 aja. 6 kali 10 pangkat 23 gitu ya. Untuk massa atau gramnya di sini pakai AR atau MR. Nah, ingat bedanya AR tadi apa? AR itu massa atom relatif. Ini untuk unsur. Kalau cuma satu doang. Kalau MR itu untuk senyawa. Ini bedainnya ya. Jadi kalau misalnya senyawa harus ada MR-nya, MR-nya syaratnya yang kayak tadi. Nah, senyawa itu kalau udah bergabung, misalnya udah jadi O2, udah jadi CO2, H2O, C2, C3H6, C3H8 dan lainnya ya. Itu udah senyawa berarti namanya. Untuk molaritas ini dengan volume. Ya, volumenya satuannya harus liter. Gimana cara bacanya? Kan sini. Ya, ini konsep mol ini hitungan-hitungan dasar, jadi memang di IPA ini harusnya penting banget karena sampai kalau kalian lintas minat kimia terus sampai kelas 12 nggak kira-kira? Nah, ini kimia itu pasti bakalan ketemu terus ya. Jadi gimana cara bacanya? Kalau misalnya diketahuinya gram, massa, mau dicari mol, oh berarti mau turun, berarti massanya, gramnya di ke segini masa semuanya naikin dikit deh.
Ya. 6 gitu maksudnya ya. Jadi masanya atau gramnya kalian bagi karena panahnya ke bawah, bagi dengan di dalamnya AR-nya atau MR, ujung panah itu sama dengan molnya. Sebaliknya, diketahui mol mau mencari massa, berarti mol ke atas dikali sama AR atau MR, dapatlah massanya. Kalau volume STP, volume di belum ada tengah-tengahnya ya, yaitu 22,4. 22,4 itu udah tetapkan. Jadi volumenya berapa liter kalian bagi dengan 22,4 dapat mol, atau mol dikali 22,4 dapat volumenya. Dan seterusnya itu juga sama. Sekarang ada yang namanya konversi. Bagaimana kalau misalnya kakak punya massa dari gram, ditanyanya volume pada STP. Berarti dari mana nih? Dari sini, dari atas. Mau kemana? Mau ke volume. Nggak ada panah langsung ya. Nah, gimana caranya? Berarti kita harus lewat jalur mol dulu. Jadi kalian dari massa ke mol, dari mol baru ke volume. Jadi jalurnya harus seperti itu. Harus lewat jalur mol dulu. Jadi kalau kalian kemana-mana ke mol dulu ya, biar gampang. Kayak gitu. Jadi massanya dibagi MR atau AR, dapat mol, lalu molnya dikali 22,4 dapat volume pada STP. Bisa nggak cara ngebaca konsep molnya? Bisa ngerti nggak tadi yang Bapak jelasin? Kalau kurang jelas, boleh tanya lagi. Gimana Tiara, Fatih, Kayla? Cara baca diagram molnya bisa nggak? Halo adik-adikku. Jangan diem aja dong, kakak nggak tahu nih kalian masih ngedengerin apa enggak nih. Halo. Tiara, Fatih, Kayla, ngerti atau tidak baca konsep mol? Ya, nggak ada suara, nggak ada nyaut nih. Masih pada ada di sana? Ya, Kak. Nah, nyaut dong, jangan diem aja. Oh, nyaut ke siapa itu, Mbak? MP yang ngomong ya? Ayo, Tiara, Fatih, Kayla, gimana nih? Ini soalnya tinggal sisa-sisanya, kita tinggal perhitungan ini semua ya. Jadi harus dipahamin cara konversi dari mol, massa ke yang lain-lainnya. Yuk, kita mulai aja deh. Untuk soal nomor berapa? Sekarang nomor 12 ya. Nomor 12. Jumlah mol dari 1,26 gram. Jadi kalian baca hati-hati, lihat satuan belakangnya. Satuannya gram, satuannya atom ion molekul, satuannya M besar, atau satuannya liter. Itu berarti menyatakan yaitu massa, volume, atau molaritas atau jumlah partikel ya. Jumlah mol adalah, nah berarti molnya sebenarnya yang ditanya. Dari 1,26 gram oksalat hidrat. Berarti gramnya 1,26 gram. Massanya ya, sama aja massanya. Massanya adalah 1,26 gram. Oksalat hidrat berarti H2C2O4. Ada titik lagi nih di sini, titik 2H2O. Nggak usah pusing ya, tadi kita udah bahas cara mencari MR-nya. Diketahui ARH. 1, ARC 12, ARO 16. Yang ditanya adalah jumlah molnya. Maka molnya adalah, oke, berarti diketahui massa, ditanyanya mol. Mana massa, mana mol? Udah tinggal diturunin. Berarti kita tulis dulu aja rumusnya. Mencari mol, berarti massa dibagi MR, jangan AR. Kenapa? Karena di sini adalah senyawa. Kalau banyak kayak gini, itu namanya senyawa.
Kalau senyawa, maka kita harus mencari dulu MR-nya berapa. Gitu. Boleh kita tulis dulu tadi, mol adalah masanya dibagi MR-nya. Dah, masanya 1,26 gram. MR-nya berapa? MR-nya kita hitung. Yuk. MR-nya berarti sama dengan 2 kali ARH ditambah 1 kali ARC ditambah 2 ya. 2 kali ARC ditambah O-nya 4 ditambah lagi ini dikalikan, ingat tadi hanya jadi 4 ditambah lagi O-nya 2. Ya, apa-apa nabrak dikit. 2 kali 1, 2 kali 6, 2 kali 12, 4 kali 16, 4 kali 1, 2 kali 16. Tinggal dimasukin kayak tadi ya. 2, 2, 4, 4, 8, lagi salah. 64, tambah 4, tambah 32. Hitung-hitung dapat 126. Udah, berarti tinggal masukin ke sana, ke rumusnya. Berarti ini per 126. 1,26 dibagi 126 berarti coret tinggal 10 pangkat min 2 ya, 0,01. 0,01 mol. 12 jawabannya yang B. Oke. Tiga belas. Sekarang apa ya? Yang ditanya, oh sama, mol juga. Berapa jumlah mol? Kita mau mencari mol juga, senyawanya adalah Fe2 dalam kurung SO4 3 kali yang memiliki massa 4 gram. Massanya 4 gram. Oke, di sini diketahui ARFE-nya 56, S-nya 32, O-nya 16. Berarti sama ya, sama banget caranya kayak soal nomor 12. Kita harus mencari MR-nya dulu. Oke, MR-nya berarti gimana nih? 2 kali ARFE. Lihat di sini O-nya kaliin lagi sama 3, S-nya juga kalikan 3. S-nya ada 1 kali 3, berarti 3 dikali ARS ditambah O-nya 4 kali 3, 12 dikali ARO. 2 kali 5, 6, 3 kali 3, 2, 12 kali 16. Alhamdulillah. Yuk, hitung. 112, 96, 109. Sama kayak tadi, masukin molnya. Mol adalah massa dibagi MR. Oke, masih rumus yang sama ya. Mol massa dibagi dengan MR-nya. Oke, massanya udah ada tadi 4 gram. 4 dibagi MR-nya 400. Jawabannya sama 0,01 juga. Yang D. Itu, jadi dia cuma bolak-balik. 14. Tiara, Fatih, Kaila, kalau bingung tanya ya, jangan diam aja ya. Kakak, Kenapa, Neng? aku bilang iya. Kenapa saya? Terdengar. Kenapa Tiara? Enggak, Kak, enggak apa-apa. Aman ya? Yaudah, lanjut. Nomor 14. Diketahui massa atom relatif ARC. Jadi semua itu AR-nya ya sayang. Hah?
Kenapa Tiara nggak kedengeran? Tengok. Yuk, lanjut aja deh. Nggak kedengeran tadi ya. 14. ARC, massa atom relatif C 12. O-nya 16. Nanti kalian bakal hafal sendiri nih kalau sering ngerjain ya, AR-AR-nya. Terus, maka massa dari 0,2 mol. Nah, jadi hati-hati membacanya karena 0,2 mol berarti itu molnya yang udah ada. 0,2 mol. Yang ditanya itu adalah massanya. Nah, massanya berapa gram? Karena massa satuannya gram. Jadi lihat di pilihan jawabannya, oh satuannya gram, berarti yang ditanya itu massanya. 0,2 itu jadi bukan massanya ya, karena satuannya 0,2 mol. Satuannya adalah mol. Oh jadi kita udah punya mol, mau mencari massa. Berarti molnya langsung dikali dengan MR-nya. Lagi-lagi MR karena dia adalah senyawa. Gitu. Oke, berarti massa adalah mol dikalikan MR. Ya, ini pakai. Nah, MR-nya gimana? CO2. Kita punya senyawa CO2. Berarti MR-nya adalah 1 kali ARC, 2 kali ARO. 12, 2 kali 16, 12 tambah 32, 44. Masukin ke sini, 0,2 dikali 44. 88 jadi 8,8 gram. Jawabannya cicak. Silahkan dilihat, silahkan di SS, silahkan yang kurang jelas ditanya. Bentar, Kak. Yuk. Ya. Tes dulu yang belum. Lanjut. Ini nggak usah hapus ya, biarin. Nomor 15. Ya. 15 di sini volume. Volume, oke, satuannya liter ya. Berarti volume yang ditanya dari 0,5 mol, 0,5 mol berarti molnya adalah 0,5. Terus gas amonia. Gas amonia itu namanya gas MH3. MH3 itu amonia ya. Diukur pada suhu 0 derajat dan 1 atm. Nah, 0 derajat 1 atm itu adalah STP, standar temperature and pressure atau suhu dan tekanan standar. Jadi yang ditanya itu adalah volume pada STP ya. Volume gas pada STP diketahuinya mol. Oke, berarti langsung aja dari volume dari mol ditanya volume, berarti arahnya ke luar ya. Jadi mol dikali 22,4 dapatlah volume. Udah tinggal lihat seputar ini aja kok konsep mol. Jadi kalian hafalin seputar ini rumusnya, dalamnya apa, keluar dikali, ke dalam dibagi, kecuali molaritas tadi ya. Jadi volume pada STP itu adalah molnya dikali 22,4. Ini sudah rumusnya. Tinggal dimasukin aja molnya 0,5, 22,4, udah tinggal dihitung setengah ya, jadi 11,2 liter.
11,2 liter yang C. Oke, gampang ya. 16. 16 yang ditanya jumlah mol. Molnya yang ditanya. Dari 1,204 kali 10⁻23 molekul. Nah, molekul itu apa? Ini nih, molekul itu sama aja jumlah partikel, berarti N besar. Kalau mol itu N kecil, jumlah partikel itu N besar, yaitu nilainya 1,204 kali 10⁻23 molekul. Oke, berarti dari molekul mau mencari mol. Masih satu arah doang, bukan yang tadi gabungan ya. Jadi jumlah partikelnya atau si molekulnya dibagi dalamnya. Avogadro 6,02 10⁻23. Oke, kita tulis rumusnya. Mol sama dengan jumlah partikel atau M-nya dibagi 6,02 10⁻23 ya. Ya, dah kita tulis saja lagi. Berarti ini molnya, jumlah partikelnya 1,204 dibagi 6,02. Ya, berarti harus bisa ngitungnya ya. Pangkat-pangkatan ini kebetulan sama pangkatnya bisa langsung coret. 1,204 dibagi 6,02 dibikin jadi 12,04. Itu jadinya 2. Berarti kali 0,1 jadi 0,2 jawabannya. 0,2 mol yang E. Oke, nah mulai nomor 17, mulai kita ambil 2 rumus di sini ya. 2 rumus. Yang ditanya adalah banyaknya atom. Banyaknya atom, atom itu sama aja N. N besar. Banyaknya atom yang terkandung dalam 9,2 gram natrium. Masanya natrium 9,2 gram. AR-nya natrium 23. Oke, berarti dari mana ke mana? Yuk kita lihat sini. Ada gram. Ditanya atom. Atom itu di sini jumlah partikel. Gram itu di atas. Oh, berarti nggak bisa langsung ke sini, maka dia harus ke mol dulu. Jadi masanya dibagi dengan AR. Kenapa AR? Karena dia unsur. Nah, sendirian doang. Na sendirian berarti AR. Karena nggak usah dikali dan dijumlah. Kalau dikali-kali itu namanya MR nanti ya. Jadi masa dibagi AR dapat mol, lalu molnya nanti dikali dengan Avogadro-nya. Begitu, kita tulis rumusnya dulu ya. Jadi kita cari mol dulu. Molnya dulu. Mol itu adalah dari massa. Massanya dibagi AR atau gram per AR. Ya, berapa massanya? 9,2 gram. Dibagi AR-nya 23, jadinya dapat 0,4 mol. Sudah dapat mol, tinggal ditanya atomnya atau jumlah partikel, maka R-nya sama dengan mol dikali 6,02. Ya, molnya 0,4 dikali 6,02. Jawabannya bulat 2,4 ya. Oke, kalau jawabannya bulat, biasanya kalian di Avogadro-nya ini dibuletin aja. Berarti jadi 6 aja, nggak usah pakai koma 02. Nah, ini bisa dibuletin. Kayak gitu, karena di pilihan jawabannya bulat ya. Jadi bisa tetap 6 aja kalau ada koma-komaannya, kayak misalnya tadi angka kayak gini. Nah, ini berarti asli 6,02. Kalau bulat berarti pakai 6 aja. Jadi 4 kali 6, 24, maka 2,4 kali 10 pangkat 23 atom. Ya, yang D. Ada yang mau ditanya nggak nih? Sampai nomor 17.
Kak, tadi gimana kalau yang cuman satu dia pakai AR? Apa itu gimana Kak tadi? Ya. Oke, jadi kalau misalnya diketahui 2 gram Na tadi ya, maka kita cari molnya adalah gramnya dibagi AR-nya. Tapi kalau misalnya kita bikin 2 gram MaOH, nah ini molnya berarti jadinya gram dibagi mR. Karena Ma sendirian, maka pakainya AR doang, AR-nya si Ma. Tapi kalau dia udah bergabung, ada Na, ada O, ada H. Nah itu udah jadi mR, karena dia udah senyawa. Gimana? Oke, kayak gitu ya. Jadi karena natrium doang sendirian, maka langsung pakai AR. Jadi itu AR atau itu pilih unsur atau senyawa soalnya, tadi tanyanya. Lanjut 18. Jadi 18 sampai 23 itu udah konversi ya. Konversi itu berarti rumusnya dua rumus. Kalau tadi satu rumus doang. Jadi udah 2 rumus. Yang nomor 18. Nah, ini ada ArCa 40. ArC 12. O 16. Bilangan Avogadro-nya, bilangan Avogadro kita udah tahu tuh ya, Avogadro itu yang 6,02 itu. Lalu 50 gram, berarti masanya. Masanya 50 gram. Siapa? Si CaCO3. Yang ditanya adalah jumlah molekul. Jumlah molekul itu simbolnya N besar. Ya, maka sama soalnya kayak soal nomor 17 nih. Dari massa menjadi M jumlah molekul. Cuma bedanya apa? Bedanya di sini kita punya senyawa CaCO3, dia senyawa. Ya, berarti kita cari dulu apa? Ada gramnya, ada masanya. Dari massa sama rumusnya cari molnya dulu, tapi dia belum ada MR-nya, maka kita hitung MR-nya dulu. MR-nya CaCO3 ya. 1 kali ArCa ditambah 1 kali ArC ditambah 3 kali ArO. 1 kali 40, 1 kali 12, 3 kali 16. 40, 12, 48. Jumlahnya 100. Ya, MR-nya 100. Sekarang kita masukin ke rumusnya ini sama ini. Karena sama-sama dari gram, mau ditanya N besar. Mol adalah massa dibagi MR. Nah, bedanya dia dibagi dengan MR. Ya, berapa? Massanya 50 gram, MR-nya 100. Jadi dapat setengah ya, 0,5 mol. Lalu baru ke M-nya. Mol dikali Avogadro. Ya, berarti molnya yang udah kita hitung tadi 0,5 dikali 6,02 10 pangkat 23. Yang dikalikan depannya aja ya, pangkatnya nggak usah. 0,5 berarti setengahnya, jadi 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul. Jawabannya yang D. Coba dipahami lagi, diperhatikan, ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Ada yang mau nanya? Silakan di SS dulu.
Udah ya. Nomor berikutnya, nomor 19. Oke, 19 sekarang dari mana nih? Massa dari 5,6 liter. Massa. Yang ditanya satuannya jawabannya gram. Oh, berarti yang ditanya itu massanya atau gramnya. 5,6 liter. Liter itu satuan untuk volume. Berarti volumenya pada keadaan standar, dia bilang ya. Volume pada keadaan standar. Volume STP. Nilainya 5,6 liter. Berapa masanya karbon dioksida? Masanya si CO2 yang ditanya. Ada ARC, ada ARO. Oke, berarti dari volume pada STP yang diketahui datanya, yang ditanya masanya, maka dari volume ke massa, dari volume ke mol dulu, lalu molnya, baru mencari massa. Itu kita konsepnya ya. Jadi gimana? Volumenya diapain? Volumenya dibagi 22,4. Dapat mol, lalu molnya dikali MR. Kenapa MR? Senyawa CO2, ada C sama O. Oke, kita lihat, yuk kita bahas. Berarti kita cari molnya dulu ya. Volume STP dibagi 2,4. Mol volume STP dibagi 22,4. Ya, volumenya berapa? Volumenya 5,6 liter. Dibagi 22,4. Ini jawabannya 1/4 mol atau 0,25 ya. Molnya udah dapat. Mau mencari massa, mol dikalikan MR. Tapi kita belum punya MR, berarti dari sini kita cari dulu. MR-nya si CO2 yaitu 1 dikali ARC, 2 dikali ARO. 12, 16. 12 tambah 32, 44. Oke, berarti di sini kita mau mencari massanya. Massanya adalah molnya dikali MR. Ya, molnya berapa? Tadi udah dapat 1/4 dikali MR-nya 44. Jawabannya 11 gram. Yang C. Bisa ya? Bisa nggak nih? Amin. Amin. Ya. 20. 20. Diketahui ARHS. Ya, ditanya massa dari jumlah molekul. Oke. ARH. S. O. Lalu massa dari 3,01 10⁻22 molekul. Ditanya massanya H2SO4. Dari molekul. Molekul itu N besar ya. Molekulnya 3,01 kali 10⁻22 molekul. Oke, berarti dari N, dari molekul mau mencari massa. Ke sini dulu, ke sana. Dibagi Avogadro dikali dengan NR. 2 rumus lagi. Ini semua sampai terakhir 2 rumus juga ya. Oke, di sini kita punya molnya dulu, cari yaitu N dibagi Avogadro. Ya, masukin molekulnya 3,01 10⁻22 6,02 10⁻23.
Yuk, ngitungnya 3,01 dibagi 6,02 setengah ya. 10,22 dibagi 10,43 di sini masih ada 10. Jadi 1/20. Molnya itu adalah 1/20 mol. Lalu ditanya masanya. Massa itu butuh mR. Lagi-lagi kalau ada urusan sama massa, dia senyawa, maka kalian harus cari mR-nya dulu ya. Dari sini kita cari mR-nya dulu, yaitu 2 kali ARH, 1 kali ARS, 4 kali ARO. 2, 3, 2, 16. 98, ya itu MRS 98. Kita masukin ke rumus masanya, mol dikali MR. Ya, mol dikalikan MR. Molnya 1/20. Dikali 98. 8 bagi 2, 49. Dibagi 10, 4,9 gram. Jawabannya yang B. Oke, kalau ada yang kurang jelas langsung tanya aja ya. Jangan diem-diem aja, jangan diem-diem baik. 21. 3 nomor lagi nih, nampung. Apa ini ya? Jika RC 12 H1E O16 AR-nya ya. Maka volume dari yang namanya volume padat dan standar. Volume STP yang ditanya dari masanya CO2 adalah 8,8 gram. Oke, berarti kebalikannya yang ini ya. Dia dari volume dari massa mau mencari volume. Berarti massanya dibagi MR dapat mol, molnya dikali 22,4. Lihat konsepnya arahnya kemana. Jadi di sini kita hitung MR dulu. CO2. MR CO2 berarti tadi udah sering ya. 1 kali 12 ditambah 2 kali 16. 44. Ya ini tadi MR CO2 udah. Sekarang kita mencari molnya dulu. Molnya si CO2. Massa dibagi MR. Massa dibagi MR, massanya 8,8, MR-nya 44. 0,2 mol. Sudah dapat molnya, sekarang ditanya volume pada STP, yaitu molnya dikalikan 22,4. Kepotong. Ya. Oke, molnya 0,2 kali 22,4 jadi 4,48 liter. Yang B jawabannya. Coba ada yang mau ditanya nggak? Dua nomor ini, dua nomor. Sebelum Kakak. Jadi muter-muter gitu aja ya, cuma di konsep mol aja ini kalian sebenarnya. Nggak banyak kok. Nggak masuk ke yang reaksi-reaksinya. Jadi yang penting rumus di konsep mol dihafalin, bedain AR sama MR. Oke. OSS, Kak. Oke, silakan. Udah, Kak. Siap.
22. Sebanyak 6 gram urea, MR-nya 60. Masanya berarti ya, 6 gram itu masanya 6 gram. Urea diketahui MR-nya 60. Ya, kalau nggak tahu urea senyawanya adalah CONH2 2 kali. Tapi ini udah dikasih tahu MR, berarti nggak apa-apa ya. Lalu ditambahkan air, volumenya menjadi 500 ml. Berarti itu adalah volume larutan. Volume larutannya 500 ml. Ingat kita di sini nggak ada satuan mili ya, adanya liter. Berarti kita ubah menjadi liter dibagi 1000. Jadi 0,5 liter. Gitu. Ya, ditanya adalah molaritas. Nih, molaritas. Molaritas itu adalah M besar. Molaritas butuh mol adanya massa, berarti massa dibagi dengan MR. MR-nya udah ada, tinggal dihitung, tinggal dimasukin. Ya. Molnya dulu dicari, yaitu massa dibagi MR. Oke, massanya adalah 6 gram. Dibagi MR-nya 60, dapat 0,1 mol. Lalu molaritasnya, molaritas itu apa? Molnya dibagi volume. Mol dibagi volume. Ya, ini rumus molaritasnya. Jadi, molnya udah dapat tadi 0,1 dibagi volumenya harus yang liter ya. 0,5 liter. Jawabannya 1/5 sama aja 0,2 M besar. Satuannya ya tidak M besar. B. Ya. Satu lagi. 23. Sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 22 molekul X2. Molekul adalah jumlah partikel. Molekul 6,02 10 pangkat 22. Molekul X2. Masanya 3,2 gram. Masanya X2 3,2 gram. Yang ditanya adalah massa atom relatif unsur X. Massa atom relatif itu adalah AR-nya ya. Jadi yang ditanya itu AR-nya si X, bukan MR tapi AR-nya. Nah, ini soal yang paling kompleks kayaknya karena di sini dia udah jatuhnya nanti dia pakai 3 rumus ya. Oke, gimana dulu? Ada molekul, ada gram. Yang ditanya AR. AR itu hubungannya sama massa. Tetap berarti kita harus mulai dari jumlah partikel dulu. Molnya adalah jumlah partikel N dibagi Avogadro. Ya. Gimana nih? Molnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 22 dibagi 6,02 10 pangkat 23. Coret-coret dapat 1/10 ya. 1/10 itu 0,1 mol. Lalu ada massa. Massanya X2. Ada molnya X2 juga. Kita dapat hubungannya di mana? Coba hitung. Massa itu adalah mol dikali MR. Kenapa MR? Karena kita masih punya X2, berarti dikali MR X2. Mol dikali MR X2. Jadi kita dapat MR-nya dulu nih. Masanya 3,2 gram
Molnya 0,1 dikali MR-nya si X2. Berarti MR X2-nya adalah 32 ya. 3,2 dibagi 0,1. MR-nya X2 adalah 32. Gimana mencari AR-nya? Berarti MR itu adalah 2 dikali ARX sama dengan 32. Maka ARX-nya adalah 32 dibagi 2, yaitu 16. Jawabannya yang Depok. Yeay. Yeay, gimana tuh? Ngerti nggak? Ngerti atau belum? Oke, dicoba-coba lagi, dilihat, nanti coba dipelajarin. Kalian kan cuma ini doang ya, konsep mol sama tadi yang rumus AR yang 1/12 itu. Hukum dasarnya, ya mudah-mudahan nggak jauh dari itu kalau dikasih tahu soalnya. Atau bunyinya paling hafalin, isinya. Di rangkuman udah ya. Kamu Ada yang foto. kenapa Tiara? Mau SS. Mau SS. SS. Ayo SS. Sok. Udah, Kak. Oke deh. Hari ini kimia doang kan ya? Iya. Ada nggak ada PM lagi kan? Oke, yaudah. Oke, Fatih, Tiara, oh udah keluar sih ini ya. Ya udah, oke, kakak sudahin dulu. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas, cek kakak aja ya. Kalau ada yang mau ditanya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga lancar besok ulangannya, dapat 100 semua ulangan kimianya. Amin. Gak ada yang ngaminin ya. Amin. Nah, gitu apa? Masa dipancing dulu nih ah. Ya udah, itu aja kakak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Makasih, Kak. Sore, makasih, Kak. Oke.